balik lagi sama saya. Oke, hari ini atau kesempatan kali ini kita akan ngomongin mengenai balance sheet atau neraca. Dimana neraca ini apa sih, terus isinya apa aja? Nah, kalau kita berbicara balance sheet atau neraca bisa dikatakan sebagai di situ isinya adalah aset, liabilitas sama ekuitas. Aset itu adalah daftar barang-barang yang kita punya lah atau kepemilikan kita. Terus kalau kita ngomongin liabilitas itu ada hutang. Jadi kalau misalnya kalian membeli barang terus sistemnya hutang, itu masuknya ke liabilitas. Terus kalau ekuitas itu adalah modal sendiri, di mana itu ada modal sendiri atau laba yang ditahan. Karena laba itu berasal dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, neraca ini sebenarnya adalah daftar dari aset yang kita punya, liabilitas yang kita punya atau hutang yang kita punya, dengan ekuitas atau modal sendiri yang kita punya. Jadi semua data-data mengenai aset, semua data-data mengenai liabilitas, semua data-data mengenai ekuitas itu akan kita kumpulkan menjadi satu dalam bentuk neraca, di mana ketiga hal ini dalam satu tahun biasanya dalam periode tertentu. Nah, kalau kita berbicara tentang aset, maksudnya di sini adalah katakan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Simpelnya gini, ketika kalian nambah aset, otomatis liabilitas atau ekuitas salah satunya pasti bertambah. Jadi, misal kalian beli aset nih, katakanlah saya beli barang, beli gedung. Gedung saya harganya adalah 100 juta. Nah, ketika saya beli gedung 100 juta, uangnya dari mana? Nah, bisa saya dari hutang atau dari modal sendiri. Misal, kalau uang saya ternyata saya cuma punya modal sekitar 50 juta. Berarti kan saya kurang 50 juta nih. Oke, 50 juta lagi saya pinjam dari hutang. Masuklah ke liabilitas. Jadi, ketika aset nambah, otomatis liabilitas sama ekuitas akan ikut bertambah. Nah, di sini ada contoh yang masuk aset ke apa aja sih? Oke, kalau kita berbicara aset adalah barang-barang yang kita punya, yang kita miliki. Kas atau yang setara dengan kas itu pasti sudah masuk ke aset karena itu bentuk istilahnya uang kita nih. Lalu persediaan itu juga masuk ke dalam aset. Terakhir ada yang namanya peralatan. Nah, ini adalah contoh-contoh aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau usaha. Kalau kita berbicara tentang liabilitas, itu seluruh hutang yang kalian punya, hutang bank, hutang dagang, hutang apapun itu masuknya ke liabilitas. Nah, sedangkan ekuitas itu ada yang namanya dari modal sendiri maupun laba yang ditahan. Kayak tadi saya katakan sebelumnya, laba ditahan bisa dibagikan ke investor atau buat reinvestasi. Nah, kalau untuk reinvestasi itu masuknya ke dalam laba sendiri gitu. Nah, kita berbicara mengenai neraca. Mungkin teman-teman langsung, waduh Bu, pusing ini gimana bacanya? Oke. Di sini simpelnya seperti ini. Ketika kita bicara tentang aktiva ini adalah seluruh aset kalian. Terus di sini adalah pasiva. Pasiva ini isinya tentang hutang atau modal kalian. Jadi kalau misalnya bingung tentang liabilitas bisa dikatakan atau dipanggil sebagai kewajiban. Nah, jadi ketika kalian beli sebuah barang di dalam aktiva, otomatis harus ada yang ditambahkan di kewajiban. Jadi kewajiban atau ekuitas ini adalah dana yang kalian gunakan untuk membeli barang yang ada di aktiva. Misal di sini kita ada gedung kita beli 10.500.000. Nah, dananya dari mana? Oh, bisa dari hutang dagang atau dari modal sendiri gitu. Jadi kalau aktivanya nambah, otomatis kewajiban dan ekuitasnya pun akan bertambah. Salah satunya bisa. Nah, kalau kita ngomongin neraca itu harus seimbang. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya kalian beli barang tetapi tidak tahu dananya dari mana. Ternyata jumlah aktiva kalian lebih besar daripada ekuitas. Lah, kalian dapat barang beli dari mana? Dananya dari mana? Konsepnya gitu. Jadi kalau misalnya beli barang harus tahu jelas dana yang kalian beli barang tersebut dananya dari mana. Jadi jumlah aktiva dan jumlah pasiva itu harus seimbang. Itulah neraca.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa neraca adalah daftar aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan kalau misalnya lebih simpel lagi adalah neraca merupakan daftar aset dan sumber pembiayaannya, di mana pembiayaannya sudah jelas, bisa dari hutang maupun dari modal sendiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan neraca. Kita akan bahas mengenai neraca terus sepowerful apa. Dengan adanya neraca kita tahu kira-kira jumlah hutang kita berapa, jumlah modal sendiri kita berapa, jumlah aset kita berapa. Jadi jelas apakah saya harus menambahkan modal sendiri atau ternyata hutang saya terlalu banyak. Karena di situ memang benar-benar dari daftar aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, sampai di sini mengenai neraca. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Terima kasih.